Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam program mentoring jago jualan, lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk pribadi yang kuat dan tangguh. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mengulas tentang karakter-karakter itu, sehingga itu bisa kita miliki dan itu bisa kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Dalam hal ini supaya teman-teman ketika berbisnis, ketika dalam kehidupan sehari-hari terus menjadi yang terbaik dan bisa menghadapi berbagai masalah, berbagai problematika yang akan teman-teman hadapi. Alhamdulillah, terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segala nikmat kepada kita, Allah yang memberikan ujian, memberikan kenikmatan dan seterusnya. Apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita dapatkan kemarin atau di masa lalu, dan juga apa yang akan kita dapatkan di masa akan datang, semuanya itu tidak terlepas dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah atas setiap keadaan, bersyukurlah atas setiap apa yang sudah kita dapatkan. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan buat kita, nabi yang menjadi teladan buat kita, nabi yang kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, nabi yang kelak kita bisa mencium tangannya gitu, bisa merangkulnya gitu, bisa berdampingan bersamanya gitu, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan seringnya kita bersolawat Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya nanti kepada kita semua di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana membentuk pribadi yang kuat dan tangguh gitu. Nah, apa sih yang pengertian, apa sih definisi dari kuat dan tangguh? Pribadi yang kuat dan tangguh. Pribadi yang kuat itu artinya dalam hal sehat dia juga sehat gitu kan, dan hal fisik dia kuat gitu kan, bisa beraktivitas sebagaimana biasa, sebagaimana orang lain bisa beraktivitas, itu yang dikatakan dengan kuat gitu kan. Tangguh itu adalah ketika dia menghadapi permasalahan dia mampu menyelesaikan, dia menyelesaikan permasalahan itu. Ketika dia mendapatkan tantangan, hambatan, dia bisa menyelesaikan itu. Ketika dia terjepit oleh sesuatu, dia bisa keluar dari keadaan itu gitu. Ini yang dikatakan dengan tangguh gitu. Tidak semua orang bisa memiliki pribadi yang kuat dan tangguh. Bahkan ketika menghadapi permasalahan, menghadapi ujian, dia cenderung berkeluh kesah gitu kan, cenderung berputus asa tuh. Nah, ketika sudah berputus asa, sudah berkeluh kesah, itu menandakan bahwa orang-orang tersebut bukan pribadi yang kuat dan tangguh. Saya berharap teman-teman ketika berada di dalam tim ini, ketika menyelesaikan program mentoring jago jualan selama 10 hari, saya harap minimal tingkat atau derajat kekuatan kita, ketangguhan kita, pribadi kita itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Saya berharap demikian. Karena dengan memiliki karakter pribadi yang kuat dan tangguh itulah nantinya kita benar-benar menjadi sosok yang insya Allah bisa produktif, bisa ketika diberikan amanah bisa mengemban amanah tersebut. Teman-teman, bagaimana sih kita menjadi sosok pribadi yang tangguh? Minimal ada 5 karakter yang mesti kita miliki. Ada 5 karakter yang mesti kita bangun supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Yang pertama adalah
selalulah bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kita lakukan, maka kita sandarkan segala sesuatunya kepada Allah gitu. Kalau bahasa bahasa ustadznya, niatkanlah selalu gitu. Niatkanlah selalu karena Allah gitu kan. Dan lakukanlah segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya ketika kita melakukan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas kita membaca basmalah. Bismillah. Minimal itu bismillah, bismillah. Bahkan ada ketika saya mendapatkan sebuah pelajaran dan masya Allah itu luar biasa bagi saya gitu. Ketika saya melakukan umroh bersama dengan istri saya di Mekah, di situ baru saya mengambil hikmah, mengambil sebuah pelajaran gitu ya, terkait dengan kadang-kadang apa yang kita dengar itu hanya sekedar di lisan saja gitu kan, tidak teraplikasikan gitu. Nah, ketika itu saya mendapatkan pelajaran gitu di sana Tanah Suci ketika mencari karena sendalnya Mbak Nunu waktu itu lagi rusak, akhirnya saya mencari sebuah sepatu gitu ya untuk menggantikan tadi sendalnya yang rusak tadi itu. Nah, singkat cerita, ketika masuk di toko, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu nanya itu ada sepatu gitu kan, mereka bisa pakai bahasa Indonesia gitu, ada sepatu yang ukuran sekian sekian sekian, ada itu dicarikan, tapi yang saya ambil itu setiap dia mau melakukan sesuatu, bergerak dari satu gerakan ke gerakan yang lain, itu selalu diawali dengan bismillah. Mau masang kursi untuk naik itu bismillah, mau ngambil sesuatu bismillah, buka sesuatu tadi kardus tadi itu bismillah, semua dilakukan dengan bismillah. Jadi lafaz Allah, nama Allah itu tidak pernah terlepas dari lisannya. Bismillah itu. Apakah tidak cukup dengan ketika kita baru masuk toko, buka toko udah bismillah itu sudah mewakili semuanya itu. Tapi dia tidak. Setiap apa yang dilakukan itu lakukan dengan bismillah. Itulah bentuk sandaran kita kepada Allah, bahwa segala sesuatunya kita mesti sandarkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah membantu segala urusan kita. Supaya Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita itu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, sandarkan bismillah. Itu terus saja. Jadi itu bentuknya ya. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menyandarkan segala sesuatu urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Rasulnya maksudnya panduannya ada pada Rasul, seperti yang saya sampaikan tadi. Teladan ada pada Rasulullah. Jadi mau melakukan sesuatu silakan lihat Rasul. Mau berbisnis silakan. Mau jualan seperti apa, sudah ada contoh dari Rasulullah. Mengelola bisnis keuangan dan seterusnya ada pada contoh Rasul. Jadi tidak terlepas dari situ. Bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah optimis pada setiap harapan kita. Teman-teman, kadang-kadang kita di awal-awal itu sudah optimis gitu ya. Optimis itu bersemangat gitu ya. Yakin bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu akan berhasil gitu. Di awal-awal mungkin kita sudah, wah ini keren ini pasti ini. Tapi lambat laun itu udah meluntur. Itu mesti kita jaga gitu. Kita mesti jaga rasa optimis kita itu, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah insya Allah benar, inilah yang sesungguhnya yang kita harapkan. Maka teruslah optimis gitu kan. Ketika teman-teman sudah bergabung bersama dengan CSC, bergabung dengan kami di dalam program ini, di dalam bisnis ini, maka yakinilah, optimislah itu. Kenapa teman-teman mesti optimis? Karena sudah banyak yang merasakan itu. Sudah banyak yang merasakan itu. Di era pandemi ini banyak yang sangat terbantu dengan program kita, dengan jualan kita, dengan bisnis kita. Banyak yang terbantu teman-teman yang mengalami kesulitan keuangan, akhirnya dengan jualan, dengan bisnis di sini justru alhamdulillah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kembali lagi tidak luput dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa 5 kunci kesuksesan itu tetap kita jaga. Kita ikhtiar duniawinya oke gitu kan.
mindset kita pelihara, mindset yang benar, kemudian skill setting kita maksimalkan, digital marketing kita optimalkan. Tapi jangan lupa ikhtiar langit kita, apa itu yaumiyah kita, amaliyah kita, kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Bagaimana hubungan kita kepada Allah sebagai penguasa alam semesta, sebagai penentu takdir kita itu, kita perbaiki itu. Yang kedua adalah ikhtiar lain kita adalah sinergi dalam doa, saling mendoakan. Ini yang mesti kita ingat terus. Supaya apa? Supaya benar-benar kita tetap berada dalam rasa optimis tadi. Insya Allah teman-teman, optimis, yakinlah bahwa dengan teman-teman maksimal dalam melakukan aktivitas ini, saya yakin Allah memudahkan segala urusan-urusan kita nantinya. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga adalah positive thinking dan feeling. Ya, kita menjaga perasaan kita, hati kita dan perasaan kita gitu ya. Menjaga positive thinking. Pikiran kita tetap bisa positif dan hati kita, perasaan kita juga tetap positif. Ini yang mesti kita jaga gitu. Kadang-kadang kita sudah berpikiran positif, tapi ternyata hati kita itu masih galau gitu. Padahal yang kita butuhkan itu adalah positif dalam dua hal tadi itu kan. Selain kita berpikir positif, maka kita juga berperasaan positif. Kalau bahasanya Allah itu berprasangka yang baik gitu. Berprasangka yang baik kepada Allah. Tadi kita sudah optimis, tapi ternyata Allah masih belum memberikan gitu. Allah masih belum memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi teman-teman. Ketika kita misalnya, ya Allah, saya mohon closingan cash bulan ini 5 smart hafiz misalnya, dengan omset 10 juta kurang lebih kan jadinya. Tapi ketika itu belum Allah ijabah, bukan berarti Allah enggak ijabah, bukan gitu kan. Kita kembalikan lagi, berarti jangan-jangan ini Allah mempersiapkan diri saya untuk mendapatkan closingan yang jauh lebih besar gitu kan. Closingan yang enggak hanya 10 juta gitu kan, mungkin bakal 100 juta. Jadi Allah mempersiapkan diri kita untuk melompat yang jauh tinggi, menggapai sesuatu yang lebih besar gitu. Sama ketika kita diberikan uang misalnya, ketika kita misalnya skill kita atau kemampuan mental kita itu hanya bisa mengolah uang 1 juta, maka ya nggak mungkin ketika kita berikan uang 1 miliar itu langsung bisa kita kelola gitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena sesuai dengan kapasitas kita gitu. Maka seperti yang saya sampaikan, ketika kita sudah berdoa gitu kan, berharap, sudah optimis bakal mendapatkan omset misalnya 10 juta, ternyata Allah belum mengabulkan itu semuanya, itu berarti bisa jadi memang Allah mempersiapkan yang lebih besar buat kita. Jadi kita positif aja, positif menghadapi kenyataan itu, dan kita berperasaan positif juga. Pikiran kita positif, hati kita positif, insya Allah ketika itu kita miliki teman-teman, kita masih tetap bisa survive dalam aktivitas itu. Saya sampaikan sebelumnya ya, pernah saya sampaikan sebelumnya di kegiatan, di program sebelumnya, bahwa kami dulunya itu melakukan closingan, mendapatkan closingan itu dalam gabung bisnis itu nggak butuh nggak dengan waktu yang singkat, enggak gitu kan. Kami butuh waktu yang ya mungkin lebih lama dari teman-teman. Kami butuh waktu 4 bulan gitu baru ada cash, itu pun juga baru arisan gitu. Itu artinya apa itu? Allah itu menyiapkan diri kita untuk benar-benar kuat menghadapi segala problematika yang ada tadinya. Jadi makanya ini teruslah teman-teman berpositif thinking dan memelihara positive feelingnya tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sabar atas setiap ujian yang Allah berikan gitu. Bersabar teman-teman. Mungkin ketika tadi kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa ada penolakan di bawah sana oleh calon-calon customer kita gitu. Wah, kok mahal banget. Bersabarlah gitu. Bersabarlah, kemudian melakukan tips-tips yang sudah ada. Karena
akan ada aja namanya kita jualan akan ada sebuah problematika, akan ada sebuah penolakan dan itu sudah pasti. Saya jamin. Kalau teman-teman nggak mau ditolak, ya nggak usah jualan gitu. Kalau teman-teman nggak kepingin mendapatkan misalnya penolakan daripada calon customer kita, maka nggak usah jualan, nggak usah promosi, nggak usah iklan gitu. Karena itu sudah sesuatu yang lumrah itu. Semakin sering kita ditolak itu semakin lihai kita dalam menghadapi penolakan itu. Jadi jangan pernah takut untuk ditolak. Jangan pernah takut untuk ditolak itu. Maka rahasia bagaimana bisa menghadapi diri kita yang ditolak itu adalah dengan bersabar gitu kan. Bersabar atas setiap tolakan-tolakan tadi, atas setiap ujian, atas setiap keadaan yang mungkin bagi kita itu masih belum enak itu. Bisa jadi apa yang kita dapatkan itu bagi kita itu mungkin kita nilainya buruk, tapi di sisi Allah itu jauh lebih baik. Allah sudah menyiapkan sesuatu hadiah yang ada di depan kita itu. Maka teruslah bersabar. Yang terakhir, bersyukur atas setiap keadaan. Teman-teman, syukurilah bahwa teman-teman ada di program ini. Bersyukurlah teman-teman bisa menyelesaikan program mentoring jago jualan. Ada teman-teman mungkin yang kemarin sudah dieliminasi misalnya. Bersyukurlah teman-teman masih bisa menyelesaikan. Bersyukurlah teman-teman dipertemukan dengan kami, bisa saling menasihati, bisa saling bersinergi, bisa saling mengisi gitu, sharing. Ini yang mesti kita terus syukuri. Kalau dalam hal yang kecil saja kita tidak bersyukur, maka bagaimana dengan hal-hal yang besar nantinya? Apapun gitu kan. Kalau belum dapat closingan cash, Allah baru memberikan closingan misalnya arisan, syukuri. Atau misalnya tira gotong royong itu misalnya, atau tabungan dalam hal ini cicilan gitu, maka syukuri. Semuanya itu nikmat Allah yang mesti kita syukur. Bahkan dalam keadaan kita hadir pada kesempatan kali ini pun juga kita mesti syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menyimak video ini sampai selesai. Bersyukurlah karena teman-teman menjadi salah satu personal yang mendapat nikmat itu. Insyaallah 5 karakter itu yang mesti kita miliki. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah selalu bersandar kepada Allah dan Rasul. Yang kedua adalah optimis pada setiap harapan kita, impian kita, optimis. Yang ketiga, positive thinking dan feeling. Ya, positif berpikir dan positif perasaan kita. Yang keempat, sabar atas setiap ujian. Kelima, syukur atas setiap keadaan. Insyaallah ketika teman-teman memiliki 5 karakter ini, insyaallah teman-teman akan menjadi pribadi yang kuat. Salam sukses, kita berkebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.